Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi substansi hukum Islam. Makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial ialah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau ilmu logika sebagai jami atau memuat dan mani atau menolak ialah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat dan perbedaan spesifik. Jenis ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya, pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuhnya. Perbedaan spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan dari jenis-jenisnya. Misalnya, barakat budi membedakan manusia dari hewan. Selanjutnya, pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum ialah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum ialah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup atau dalam kehidupan. Secara singkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam ialah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam ialah setiap kaidah, asas, aturan-aturan pengadilan masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tashri. Kemudian faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama, wacana atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris, dalam arti perbincangan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian-pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Yang kedua, segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat ialah segala hal, menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan lingkup pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat karena inilah universalisme filsafat. Yang ketiga, sistematis. Artinya, perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur,
mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain. Meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Yang keempat, radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut arts sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan ialah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati. Yang kelima, hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat ialah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis yang telah disampaikan, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas dengan mengacu pada keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Selanjutnya, segala hal yang dipikirkan oleh filsuf. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. Dan yang kedelapan, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Dan yang terakhir, 9, berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.